Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiarinda Rahmania, kelas 3M NIM 2021 143492, Prodi PGSD Mata Kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD, dosen pengampu Mardiana Sari Mawardi Aziz. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran dan belajar. 1. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Dan menurut definisi umum dalam pembelajaran sains secara konvensional, memperoleh pengetahuan datang dari sebuah pengalaman. Bagaimana pengalaman tersebut terjadi berulang kali, melahirkan pengetahuan dalam hal tersebut. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Yang kedua adalah definisi belajar dan pembelajaran menurut para ahli. Definisi belajar menurut ahli antara lain: 1. Menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Dan pembelajaran menurut ahli antara lain: 1. Menurut Arifin tahun 2010, pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistematik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik, guru, dengan siswa, sumber belajar, dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar siswa. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dalam kegiatan sehari-hari, apalagi dalam proses belajar dan pembelajaran. Dan Rothal tahun 1961 mengemukakan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran sebagai berikut. 1. Prinsip kesiapan. 2. Prinsip motivasi. 3. Prinsip persepsi. 4. Prinsip tujuan. 5. Prinsip perbedaan individual. 6. Prinsip transfer dan retensi. 7. Prinsip kesiapan. 8. Prinsip motivasi. 9. Prinsip persepsi. 10. Prinsip tujuan. 11. Prinsip perbedaan individual. 12. Prinsip transfer dan retensi. 13. Prinsip belajar afektif. 14. Prinsip belajar psikomotor. 15. Prinsip evaluasi. Syarat-syarat terjadinya belajar dan pembelajaran. Dalam proses terjadinya belajar dan pembelajaran pasti dibutuhkan atau menjadi syarat utama, yaitu adanya siswa, bahan ajar, dan guru. Dan terdapat juga persyaratan lain sehingga proses belajar dan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pendidikan, yaitu rombongan belajar. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. 1. Beban kerja minimum guru. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. 2. Buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah atau madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah atau madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh menteri. 3. Pengelolaan kelas. 1. Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. 2. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. 3. Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. 4. Guru menyesuaikan materi pembelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. 5.
Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Selanjutnya, aplikasi dari belajar dan pembelajaran. Aplikasi dari belajar dan pembelajaran berarti penggunaan atau penerapan dari belajar dan pembelajaran itu sendiri. Penerapan ini bisa dilihat dari sebuah metode belajar dan pembelajaran yang dilakukan, yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode diskusi, 3. Metode demonstrasi, 4. Metode ceramah plus. 1. Metode ceramah plus, tanya jawab. Metode ini secara ideal disertai dengan penyampaian materi dari guru atau dosen, pemberian peluang pada peserta didik untuk bertanya, apa yang tidak dimengerti, dan pemberian tugas di akhir pengajaran. 2. Metode ceramah plus diskusi dan tugas. Metode ini dilakukan dengan memberikan materi secara lisan, kemudian disertai dengan diskusi dan pemberian tugas di akhir sesi. 3. Metode ceramah plus demonstrasikan dan latihan. Metode ini merupakan gabungan dari penyampaian materi dengan memperagakan atau latihan atau percobaan. Sedangkan secara umum pelaksanaan dari kegiatan belajar dan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberikan pengantar materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 2. Kegiatan inti. Kegiatan ini merupakan proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 1. Eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru A. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari. B. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. 2. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru A. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, untuk membuat suasana student-centered yang memang relevan dengan zaman. B. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 3. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru A. Mengapresiasi tinggi terhadap usaha setiap peserta tinggi mulai dari tugas sampai pencapaian peserta didik di sekolah maupun luar sekolah. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Berikut ini adalah kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Adalah belajar dan pembelajaran merupakan proses yang akan terus kita alami sebagai makhluk hidup selama hidup. Diperlukan suatu proses belajar dan pembelajaran yang baik sehingga tujuan dari keduanya dapat tercapai dan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Mulai dari prinsip yang dilaksanakan, syarat apa saja yang terpenuhi, bagaimana implikasi dan aplikasinya, sehingga jika semuanya telah tercapai dengan baik, maka secara otomatis akan mampu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Demikian video penjelasan dari saya tentang materi belajar dan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.